Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas praktikum Excel pada pertemuan kedua dengan materi penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik atau diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Untuk menambahkan tabel pada lembar kerja bisa dilakukan dengan menekan tombol Ctrl T pada keyboard atau dengan mengklik tabel pada menu insert. Kemudian tentukan range tabelnya. Jika tabel memiliki header, silakan centang kotak header kemudian klik OK. Kemudian penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram adalah suatu penyajian data secara visual. Terdapat beberapa pilihan grafik yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dalam penggambaran data. Yang pertama, grafik berbasis batang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antar variabel atau kategori. Kemudian grafik berbasis garis digunakan untuk menggambar perkembangan data. Kemudian grafik berbasis lingkaran digunakan untuk menggambarkan data bersifat proporsi. Kemudian grafik berbasis titik digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Untuk menambahkan bagan atau chart pada lembar kerja, blok tabel yang berisi data acuan. Kemudian pada menu insert silakan pilih grafik atau diagram yang diinginkan. Kemudian atur elemen, gaya, dan filter grafik sesuai kebutuhan. Misalkan kita ingin menginput data berikut ke lembar kerja. Untuk data luas daerah menurut kecamatan di Kota Jayapura tahun 2023. Kita beralih ke Excel. Kita tambahkan untuk judul tabelnya luas daerah menurut kecamatan di Kota Jayapura. Menurut kecamatan di Kota Jayapura tahun 2023. Kemudian tambahkan tabel dengan 3 kolom dan 7 baris. Blok. Setelah di blok, kemudian kita bisa tekan pada keyboard Ctrl T atau ke insert atau sisipkan, kemudian pilih tabel. Jika ingin memiliki header, kita centang pada header, atau jika tidak, kita tinggal menghilangkan centang. Setelah itu klik OK. Untuk kolom 1 kita ubah menjadi nomor. Kemudian di kolom 2 kecamatan. Di kolom 3 itu luas area. Luas area dalam kilometer kuadrat. Ini kita sesuaikan dulu. Oke, karena dia kuadrat, kita blok angka 2-nya, kemudian klik kanan, format cell, kita centang pada superscript. Oke. Kemudian tambahkan 1 sampai 5. Kita tarik saja. Kita isi seri. Kemudian kecamatannya Muaratami, Abipura Heran. Muaratami, Abipura Heran.
Jayapura Selatan, Jayapura Utara. Jayapura Selatan, Jayapura Utara. Kemudian ini kota Jayapura. Di Moratami 626,7, 626,7. Untuk tanda koma silakan sesuaikan dengan pengaturan di komputer masing-masing. Kadang format di komputer itu untuk tanda koma itu adalah tanda titik. 155,7, 155,7, kemudian 632,434, 632,434, kemudian 51. Oke. Untuk menambahkan total luas area, kita tinggal ke sel di bawah, sama dengan, kita ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan perintah sum, kemudian buka kurung, blok ke-5 luas area, kemudian akhiri dengan tutup kurung, tekan enter. Kemudian kita ingin menyesuaikan untuk angkanya itu, tanda koma itu satu angka di belakang tanda koma. Kita blok dulu semua datanya, kemudian kita ke sini, kita tinggal sesuaikan untuk angka di belakang komanya. Untuk data ini kita ubah menjadi satu angka di belakang koma. Kemudian kita blok untuk judulnya, kita bikin jadi huruf tebal. Di kota Jayapura juga kita ubah menjadi huruf tebal. Berikut untuk data luas daerah. Kemudian kita ingin menginput data baru, yaitu jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kota Jayapura. Kita ke Excel, kita tambahkan lembar kerja baru. Kita beralih dulu ke Excel, tambahkan lembar kerja baru, kemudian tambahkan judulnya jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kota Jayapura. Di kota Jayapura, tahun 2020 sampai 2023. 2020-2023 berarti tambahkan tabel berisi 4 kolom dan 5 baris. Setelah diblok, kita ke insert atau sisipkan, kemudian klik tabel. Tabel memiliki header. Untuk kolom 1 kita ubah menjadi tahun, kolom 2 laki-laki, kolom ketiga perempuan, kemudian kolom keempat itu jumlah. Tahunnya kita isikan 2020 sampai 2023. Kita tarik, kemudian kita pilih yang isi seri.
Untuk data 2020 215 114 215 114 191 165 213 712 712 kemudian 214 055. Untuk yang perempuan 189 181 171 978, kemudian 189 406, kemudian 190 138. Untuk jumlah kita tambahkan sama dengan kita klik di baris laki-laki ditambah dengan data di baris perempuan. Oke. Kemudian kita ingin menambahkan pemisah titik untuk ribuan, kita blok semua data jumlah penduduknya, kemudian kita ke sini tanda koma kita klik, kemudian kita ubah menjadi tidak ada tanda tidak ada angka di belakang koma, kita kurangin digitnya. Untuk tanda titik atau koma itu menyesuaikan dengan di perangkat masing-masing. Kadang di perangkatnya tanda titik itu dipisahkan dengan tanda koma. Oke, sudah sebagai berikut. Kemudian kita ke data selanjutnya. Kita tambahkan untuk data jumlah kelahiran dan kematian di Kota Jayapura. Kita beralih ke Excel. Kita tambahkan lembar kerja baru. Jumlah kelahiran dan kematian. Jumlah kelahiran dan kematian di Kota Jayapura tahun 2019 sampai 2023. Kita tambahkan tabel dengan 3 kolom dan 6 baris. Kita blok 3 kolom 6 baris. Kita ke menu insert atau sisipkan, kita klik tabel, kita aktifkan header. Untuk kolom 1 kita ubah menjadi tahun, kemudian kelahiran, di kolom 3 kematian. Tahunnya 2019, kita tarik sampai ke data di terakhir, kita ubah menjadi isi seri. Untuk kelahiran 147624 147624 150 602 151 185 815. Kemudian 175 682
182695. Kemudian 5144, kemudian 6126, kemudian 992, ya 888. Oke, kita tambahkan pemisah titik untuk ribuannya. Oke. Kemudian kita ingin menambahkan grafik. Kita ke lembar pertama, tabel pertama, kita ingin menambahkan grafik batang untuk melihat luas area di masing-masing kecamatan. Kita blok untuk datanya, kecamatan dan luas areanya. Kemudian kita ke insert atau sisipkan, kita pilih grafik batang sebagai berikut. Kita tanda panah, kemudian pilih yang kolom 2D misalkan, maka datanya akan muncul sebagai berikut. Kita bisa edit untuk elemennya, misalkan kita ingin menambahkan judul sumbunya. Ini berarti luas area ini kecamatan. Untuk judulnya itu kita copy saja untuk judulnya, kemudian pastekan di judul grafik. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan label datanya untuk menambahkan nilai dari luas area masing-masing kecamatan. Berikut untuk grafik batangnya. Kemudian kita ingin melihat proporsi masing-masing kecamatan di Kota Jayapura. Kita blok kembali datanya untuk kelima kecamatan, kemudian kita tambahkan insert atau sisipkan, kemudian pilih yang grafik lingkaran, misalkan kita pilih yang 2D saja. Kita bisa sesuaikan untuk elemen, kita bisa tambahkan label datanya, kita bisa sesuaikan untuk letak nilai-nilainya, misalkan di ujung luar misalkan, atau akhir bagian dalam, sesuaikan dengan kebutuhan, misalkan di ujung luar saja. Untuk gayanya bisa juga kita ganti, misalkan seperti ini. Oke. Untuk judul grafiknya kita ganti sebagai berikut. Kita bisa lihat untuk di sini kita bisa tambahkan persentasenya. Kita ubah nilainya menjadi persentase. Kita ke sini, kita
pilih yang label data. Kemudian untuk nilainya kita hilangkan centangnya, kita ganti ke persentase. Oke, nah maka terlihat proporsi dari masing-masing kecamatan dengan proporsi terbesar senilai 67% itu adalah di wilayah Moratami, Kecamatan Moratami. Untuk di lembar kerja berikutnya, untuk jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Jayapura, kita bisa tambahkan grafik baru. Misalkan kita ingin melihat grafik dari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kita blok, kemudian kita sisipkan atau insert, pilih yang grafik batang. Untuk tahunnya tidak usah diblok, kita blok data laki-laki dan perempuan, kemudian pilih misalkan yang 3D sebagai berikut. Kemudian kita bisa ganti elemennya, misalkan kita tambah judul sumbunya, ini adalah jumlah penduduk, sedangkan di sumbu bawah itu adalah tahun. Kemudian kita tambahkan label datanya. Kemudian atau coba kita ulang kembali, kita blok saja ke semuanya, laki-laki, perempuan, dan jumlah. Kita ulangi, tambahkan grafik batang misalkan untuk yang 3D. Maka grafiknya sebagai berikut. Kita tambahkan elemennya, kita tambahkan judul sumbu, kita ubah. Untuk sumbu Y-nya kita ganti menjadi jumlah penduduk. Untuk sumbu X-nya kita ganti menjadi tahun. Kemudian kita tambahkan tabel data, maka di bawahnya akan ditambahkan data dari masing-masing jumlah di masing-masing tahun. Untuk gayanya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saya pakai yang ini. Kemudian kita bisa ganti filter bagannya, kita ubah angka 1, 2, 3 T menjadi sesuai dengan tahun di data tersebut. Kita ke filter, kemudian kita pilih data, kemudian sebentar, data, baik, saya lanjutkan. Kemudian kita edit.
kemudian kita pilih rentangnya, kita klik, kemudian blok tahunnya, kemudian klik kembali, kemudian tekan OK. Kemudian setelah berganti kita klik OK kembali. Maka di grafik akan berubah tahunnya menyesuaikan dengan tahun di data. Untuk data berikutnya, kita ingin menambahkan grafik garis. Kita blok untuk data kelahiran, kita sisipkan atau insert grafik garis, misalkan sebagai berikut. Kelahiran, kita ubah gayanya sesuai kebutuhan, misalkan berikut. Kemudian filternya kita ganti tahunnya menyesuaikan dengan tahun pada data. Kita pilih data pada filter, kemudian pada edit kita klik, kemudian pilih rentang tahunnya, kemudian OK, klik OK. Maka tahunnya akan berganti sesuai dengan tahun pada data. Kita tambahkan untuk grafik kematian, sama, kita blok dulu, kemudian sisipkan atau insert, kemudian ke grafik garis kita pilih kita bisa sesuaikan, misalkan sebagai berikut. Kemudian kita filter, kita ganti tahunnya, kita pilih data, kemudian edit, kemudian pilih tahun. Setelah itu OK, klik OK. Baik. Sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan dipraktekkan di perangkat masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.